nama saya Ragil Tribowo, NIM S1B018072 dari kelas PPKN Pagi 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan hukum yang bermakna aturan yang terjadi karena penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Pengertian sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dari selanjutnya adalah sosiologi hukum menurut para ahli. Menurut Brad Meyer, definisi tentang sosiologi hukum dalam pandangannya adalah ilmu pengetahuan yang memusatkan hukum sebagai penelitian sosial, sehingga dalam upaya tersebut akan melihat pandangan masyarakat terhadap peraturan serta dampak yang ditimbulkannya. Ia menambahkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus dalam gejala sosial sebagai tindakan melihat kepastian hukum. Menurut Surjana Sukanto, arti sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang dikaji dalam sistem analitis dan empiris di dalam menganalisis hubungan timbal balik gejala sosial dan berbagai bentuk persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, objek sosiologi hukum. 1. Hukum dengan kelompok sosial. Objek pertama dalam pandangan sosiologi hukum ialah melihat hukum sebagai upaya memahami kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok sosial ini memiliki peranan penting dalam aspek hukum. Hal ini lantaran melihat kelompok sosial sebagai kesatuan yang memiliki peraturan tersendiri. Yang kedua, hukum dengan kebudayaan. Hukum sebagai proses kebudayaan yang mengatur dalam kehidupan manusia. Hukum dan sosiologi memang tidak bisa terpisahkan dari pandangan kebudayaan yang tertulis ataupun tidak tertulis, terungkap dengan lisan. Yang ketiga, hukum dengan interaksi sosial. Pandangan ini membenarkan arti bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk interaksi sosial haruslah memiliki keteraturan agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. 4. Hukum dengan stratifikasi sosial. Mengenai stratifikasi sosial, yang mana stratifikasi sosial ini dibentuk sengaja ataupun tidak. Akan tetapi yang pasti dalam mengatur stratifikasi sosial ada persoalan yang ditangani oleh hukum. Contoh realisasinya adalah dengan membentuk undang-undang berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Yang kelima, hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Tentang kekuasaan dan kewenangan yang di dalamnya ada dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan berkaitan dengan hukum, sedangkan kewenangan berkaitan dengan sosiologi. Kewenangan dalam artian bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung dan mengkomodir kekuasaan. Yang keenam, hukum dengan perubahan sosial. Proses terjadinya teori perubahan sosial tidak akan terjadi keberhasilan bila mana tidak diatur dalam hukum. Oleh karenanya, ruang lingkup inilah menjadi aspek penting dalam sosiologi hukum. Yang selanjutnya, ruang lingkup sosiologi hukum secara umum. Yang pertama, mempelajari dasar sosial dari hukum berdasarkan anggapan bahwa hukum timbul dari proses sosial lainnya. Yang kedua, mempelajari aspek hukum terhadap gejala sosial lainnya dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri sosiologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum memiliki ciri khas yang universal dalam pelaksanaan hukum yang ada di ranah kehidupan masyarakat. Yang kedua, adanya peraturan yang tegas dalam upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sosiologi hukum mengarah pada bentuk rasionalitas dalam berpikir manusia. Hal ini dilakukan dengan banyak kajian sosial yang hubungkan antara tindakan manusia dengan pikiran yang dimilikinya. Yang keempat, dibentuk sesuai dengan pengalaman dan tindakan masyarakat melalui suatu penelitian sosial yang empiris dan analisis. Selanjutnya adalah kegunaan sosiologi hukum. Kegunaan sosiologi hukum adalah untuk 1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, tertulis atau tidak tertulis,
di dalam masyarakat. Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkontribusikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat sosiologi hukum. Manfaat yang dimiliki dalam sosiologi hukum ialah memberikan perlindungan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat pada tindakan masyarakat dikaji dalam sosiologi, sehingga dengan adanya hal ini peraturan dalam sosiologi sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan dalam menciptakan kondisi yang dalam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu hasil pemikiran para ahli filsafat, hukum dan ilmu hukum. Yang pertama adalah mazhab formalistis John Austin. Teorinya dikenal dengan nama Analytical Jurisprudence. Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan bahwa hukum menciptakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Ia menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Jadi hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan, dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan teori penguasa. Menurut Austin, hukum dibagi dalam 2 bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan, hukum yang dibuat oleh umat manusia, yang terdiri dari hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Selanjutnya, mazhab sejarah dan kebudayaan. Frederick Carpensapegni berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Ia selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Hal ini yang menjadi salah satu pokok ajarannya adalah penekanan pada aspek dalam dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tertentu. Selanjutnya, pemikiran para sosiologi yang mempengaruhi terbentuknya dan berkembangnya sosiologi hukum. Menurut Emile Durkheim, menaruh perhatian besar terhadap keadaan-keadaan hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas di dalam masyarakat. Hukum dirumuskannya sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringan sanksinya senantiasa tergantung dari sifat pembagian anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, maka kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian-bagian utama dari istilah hukum tersebut. Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam kaidah hukum, yakni represif dan restitutif. Selanjutnya, tipe ideal hukum menurut Max Weber. Yang pertama, hukum rasional dan material. Yang kedua, hukum irasional dan formil. Yang ketiga, hukum rasional dan material. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Akibatnya, sistem stratifikasi sosial ini bermunculan istilah kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Perbedaan kelas sosial dalam masyarakat tersebut berkaitan dengan sesuatu yang dihargai oleh masyarakat itu sendiri. Menurut para ahli, Surjono Sukanto, menurut teori sosiologi dan tokohnya ini adalah perbedaan yang ada dalam masyarakat secara vertikal dan bertingkat. Perbedaan ini banyak disebabkan karena adanya latar belakang status dan peranan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menurut Robert M.Z. Lawang. Menurutnya stratifikasi sosial adalah adanya penggolongan masyarakat dalam sistem sosial dan struktur sosial tertentu. Susunan ini terbentuk melalui jalur hierarkis yang
didasari pada perbedaan kekuasaan dan nilai seseorang yang ada dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah teori-teori stratifikasi sosial. Yang pertama, teori stratifikasi sosial fungsional. Yang kedua, teori evolusioner fungsionalis. Yang ketiga, teori surplus. Yang keempat, teori kelangkaan. Hubungan stratifikasi sosial dengan hukum. Di dalam hukum menjanjikan adanya kesetaraan di hadapan hukum. Salah satu asas hukum adalah equality before the law, yang artinya adalah kedudukan setiap orang adalah sama di hadapan hukum. Hukum tidak membedakan status, kedudukan, kasta, dan kelas sosial. Semua sama di hadapan hukum. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas 4, yaitu pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga negara yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Sarjana Sukanto, kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya adalah menurut Paul Sehouten adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita, dari mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya adalah hubungan hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Yang pertama, karena anggota-anggota masyarakat itu sendiri menghendaki agar peraturan-peraturan hukum dilakukan terhadap mereka, karena mereka menyadari fungsi dari hukum, yaitu mengayomi, melindungi hak-hak mereka, dan dapat memaksakan orang yang mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi kewajibannya atas tuntutan orang yang berhak. Yang kedua adalah karena anggota-anggota masyarakat sangat berkepentingan akan berlakunya peraturan-peraturan hukum tersebut. Yang dimaksud kepentingan di sini adalah kepentingan sebagai keinginan atau tuntutan yang manusia mencoba memenuhinya, baik secara perorangan atau berkelompok atau himpunan yang karena harus diperhatikan oleh pihak yang mengatur hubungan antar manusia atau menertibkan kelakuan manusia. Yang ketiga adalah orang yang mentaati hukum oleh karena hukum tersebut sebagai pernyataan kehendak pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara. Selanjutnya adalah indikator kesadaran hukum. Yang pertama, pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Selanjutnya, yang kedua adalah pemahaman kaidah-kaidah hukum. Terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Yang ketiga adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Hanya ini materi yang dapat saya sampaikan tentang sosiologi hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.